Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, jemaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau yang kita sebut dengan etika. Di kesempatan ini kita masih membahas bab yang ke-118, yaitu babun al-khuruju ilal mabqalah wa hamlu syai'i ala atiqihi ila ahlihi bizzabili. Bab pembahasan tentang keluar menuju ladang dan membawa sesuatu di atas atik, ya, pundaknya, untuk dibawa kepada keluarganya dengan keranjang dari daun kurma. Kita telah sebutkan hadis yang ke-234, ya, yang lumayan panjang hadisnya, dan telah kita baca faedah-faedahnya di kesempatan sebelumnya. Kemudian berikutnya yaitu adalah hadis yang ke-235. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Yahya Ibnu Isa 'anil A'mash an Habib an Sa'id Ibnu Jubair an Ibnu Abbas qala qala Amr radhiyallahu anhu ukhruju bina ila ardi qaumina fakharajna fakuntu ana wa Ubay ibn Ka'bin fi muakhirin nas fahajat sahabatun faqala Ubayyun Allahumma asrif anna adhaha falahiqnahum wa qad ibtallat rihaluhum faqalu ma asabakum alladhi asabana qultu innahu da'allaha azza wa jalla an yasrifa anna adhaha faqala Umaru ala da'autum lana ma'akum. Telah mengajarkan pada kami Ibnu Abi Syaibah, dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Yahya Ibnu Isa dari Al-A'mash, dari Habib, dari Sa'id Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Umar radhiyallahu anhu berkata, keluarlah kalian dengan kami menuju negeri kaum kita, ya, ke tanah kaum kita. Maka kami pun keluar, ya, kami pun keluar. Sedangkan aku dan Ubay bin Ka'ab berada di belakang orang-orang, ya, di bagian belakang. Fahajat sahabatun, dan bergejolaklah awan mendung, ya, bergejolaklah awan mendung. Faqala Ubayyun, lalu Ubay pun mengatakan, Allahumma asrif anna adhaha, ya Allah, palingkanlah dari kami gangguan awan tersebut. Falahiqnahum, lalu kami pun menyusul mereka, menjumpai mereka, dan sungguh kendaraan mereka telah basah. Kemudian mereka berkata, ma asabakumul ladzi asabana, apakah yang menimpa kalian adalah yang menimpa kami? Qultu innahu da'allaha, aku katakan sesungguhnya dia berdoa kepada Allah azza wa jalla agar supaya Allah memalingkan dari kami gangguan awan tersebut. Maka Umar pun berkata, ketahuilah doa kalian adalah untuk kami bersama kalian, ya, doa kalian adalah untuk kami bersama kalian. Baik, hadis ini jamaah sekalian
dari sisi derajat, maka hadisnya adalah hadis yang dhaif, ya. Namun yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang disebutkan dalam kisah ini, yaitu adalah para sahabat dahulu mereka itu saling tawadhu satu sama lain, ya, dan saling mencintai, ya. Itulah para sahabat dahulu. Dan disebutkan oleh pensyarah di sini, kana sahabatu mutahabbina mutawadhi'ina fima bainahum. Dahulu para sahabat mereka saling mencintai dan saling tawadhu satu sama lain. Wa hadza ma yuthbituhu ghairu hadzal hadits ad-dhaif. Dan yang demikian ini apa yang mengesahkannya hal tersebut adalah selain hadis yang dhaif ini. Meskipun hadis ini dhaif, ya Maya, meskipun hadis ini dhaif, tetapi cinta para sahabat, tawadhu'nya satu sama lain, maka itu kita saksikan dari hadis-hadis yang sahih yang ada, ya, meskipun kita tidak mengambil dari hadis yang kita baca tadi. Wa kanu yakhafuna al-'asifata minar rih an yakuna 'adzaban yasubbuhu Allahu ta'ala 'alal khalqi bima qaddamat aydihim. Ya. Orang-orang itu, mereka para sahabat khawatir angin yang kencang itu adalah merupakan azab yang Allah timpakan kepada manusia disebabkan dosa-dosa mereka. Dan begitulah para sahabat dahulu jemaah sekalian, betapa mereka itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala terjadi sesuatu, maka yang mereka khawatirkan adalah azab Allah. Tatkala mereka melihat tadi itu awan mendung, ya, ketika melihat sesuatu yang menakutkan, maka yang mereka khawatirkan adalah itu merupakan azab Allah. Ya, yang mereka khawatirkan adalah bahwasanya hal tersebut adalah merupakan azab Allah yang itu Allah timpakan kepada manusia disebabkan dosa-dosa manusia. Ya, begitulah para sahabat memang. Mereka adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Wahada innama ta'allamahu sahabatu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana idza hajatir rih wa taghayyaratil ahwal dakhala baitahu wa kharaja yad'u Allah ta'ala wajilan yakhsha an yakuna adaban wa huwa sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hanyalah dipelajari oleh para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu apabila angin bergejolak dan kondisi sudah mulai berubah, awan mendung, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumahnya dan beliau keluar sambil berdoa kepada Allah dengan bergetar, ya, dengan bergetar hatinya, ya, beliau takut bahwasanya yang demikian itu adalah azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal beliau adalah seorang nabi yang Allah cintai. Sehingga jemaah sekalian, memang seperti itulah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga adalah orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta kepada Allah, penuh dengan rasa harap kepada Allah. Namun Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sangat takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ketika ada kejadian-kejadian aneh, ya, seperti awan mendung, angin yang sangat kencang, maka Nabi SAW langsung ingat kepada Allah dan beliau khawatir bahwasanya itu adalah azab yang akan menimpa umatnya. Nah, ini Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sangat mulia Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan betapa cintanya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini. Baik, kemudian jemaah sekalian kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab ke-119. Babun al-khuruju ila dhai'ah. Bab pembahasan tentang keluar menuju tempat kerja, ya, bab pembahasan tentang keluar menuju tempat kerja. Pada hadis yang ke-236 berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Mu'ad ibn Fadalah qala haddatsana Hisham Ad-Dastuwai an Yahya ibni Abi Katsir an Abi Salamah qala ataitu Aba Sa'id Al-Khudri wa kana li sadiqan faqultu ala takhruju bina ila an-nakhl
fa kharaja wa alaihi khamisatun lahu. Telah mengajarkan kepada kami Mu'ad ibnu Fadalah, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hisham ad-Dastuwai dari Yahya ibnu Abi Katsir dari Abi Salamah, dia berkata aku datang kepada Abu Sa'id al-Khudri dan dia adalah kawan karibku. Lalu aku pun berkata, tidakkah engkau keluar dengan kami menuju kebun kurma itu? Maka beliau pun keluar, sedangkan beliau memakai pakaian ya, yang terbuat dari tenun ya, atau ya, pakaian yang terbuat dari tenun atau wol ya. Beliau mengenakan pakaian semacam itu. Baik, dalam hadis ini jemaah sekalian, kita lihat hadis Abu Salamah, dia ceritakan bahwasanya aku datang kepada Abu Sa'id, kata dia ya, kata Abu Salamah, aku datang kepada Abu Sa'id al-Khudri dan dia adalah merupakan teman karibku, teman baik ya, jadi mereka berdua adalah sejoli begitu, teman baik. Dan Abu Salamah, beliau menawarkan kepada Abu Sa'id untuk menuju kebun kurma yang dia miliki ya. Kemudian fa kharaja wa alaihi khamisah, sehingga Abu Sa'id pun keluar bersama Abu Salamah dan dia memakai pakaian yang disebutkan tadi. Ya, al-khamisah yaitu adalah saubu khazin, yaitu pakaian dari tenun, au sufin muallam, atau dia itu adalah wol yang muallam ya, yang ada coraknya begitu. Baik, jadi jemaah sekalian, ini menunjukkan bahwasanya para sahabat dahulu juga memiliki ladang ya, yang dengannya mereka bekerja di situ ya, mencari nafkah ya, mencari penghidupan dan seterusnya. Jadi mereka juga bekerja, memiliki ladang. Nah ini. Baik. Sehingga faedah yang bisa diambil dari hadis ini jemaah sekalian, yaitu adalah khurujus sahabati ilal basatin wal mazari li riayatiha wal isyrafi 'alaiha. Di antara faedah dari hadis ini yaitu adalah para sahabat dahulu mereka juga keluar menuju kebun dan ladang-ladang mereka ya, untuk dirawat dan diambil penghasilan darinya. Nah, ini jemaah sekalian adalah sesuatu yang mulia, dan ini bukan merupakan sesuatu yang tercela ya, meskipun dia itu adalah seorang yang dia adalah orang yang ya mungkin bisa kita katakan orang yang jadikan panutan ya, orang yang jadikan panutan, orang yang ditokohkan, dia punya ladang, bekerja di situ, maka ini adalah sesuatu yang mulia dan itu bukan merupakan aib. Mungkin sebagian kita berpikiran ya, kok bisa orang alim tapi kok macul ya, orang alim tapi kok ngarit ya, mungkin ya kalau bahasa kita orang alim tapi kok ke sawah. Nah, kita katakan bahwasanya ini demikian itu bukan merupakan aib. Jangan kita pandang rendah hal-hal semacam itu, karena itu adalah sesuatu yang mulia daripada minta-minta kepada manusia ya, daripada minta-minta kepada orang, lebih baik kerja dengan tangan sendiri dan itu tidak ada masalah. Nah ini, kecuali kalau seandainya seseorang itu misalnya ya, dia adalah seorang yang sibuk mengurus umat, sibuk ya menyampaikan ilmu agama, sibuk ya mengajarkan pendidikan agama ini kepada manusia, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian negara menggajinya dengan baitul mal. Kalau memang dia sudah cukup dengan itu, maka hendaknya dia ambil harta dari baitul mal tersebut dan dia manfaatkan itu dengan baik agar supaya dia bisa mengajar dan berdakwah dengan maksimal. Dia bisa kerja, tapi kalau seandainya kerja itu ternyata memakan waktu, membuat dia tidak bisa maksimal dalam mengajarkan ilmu agama ini kepada manusia, maka kalau memang dari baitul mal sudah ada, maka hendaknya cukupkan dengan baitul mal. Makanya kita lihat Nabi kita SAW dahulu beliau awal-awalnya adalah seorang pengembala. Kemudian Nabi SAW menjadi pedagang, dan tatkala Nabi SAW beliau sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala
maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mencukupkan penghidupannya dari al-fai dan ghanimah. Ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sebelum diutus, ya, beliau mengembala. Kemudian habis itu beliau juga berdagang setelah itu, dan kemudian ketika Nabi SAW sudah diutus oleh Allah, beliau sibuk berdakwah, mengajarkan agama kepada manusia, mengajak manusia kembali kepada Allah. Maka Nabi kita SAW beliau mencukupkan dengan harta fai dan juga ghanimah. Sehingga kita seperti itu juga hendaknya. Ya, kalau memang kita ternyata sudah negara mencukupi, maka kita maksimalkan itu untuk mengajar, ya. Kita maksimalkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita lebih maksimal. Apalagi misalnya ketika kita belajar itu membutuhkan waktu yang sangat banyak. Membutuhkan konsentrasi penuh, ya, untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kalau seandainya kita turut berbisnis dan lain sebagainya itu ternyata menyibukkan, dan akhirnya nanti yang disampaikan, ya, kepada umat asal-asalan tidak bisa meneliti dengan detail permasalahan-permasalahan terjadi pada umat, maka hendaknya tinggalkan dulu dah kerjanya, bisnisnya ini. Nah, kalau memang sudah cukup dengan baitul mal, cukupkan dengan baitul mal agar supaya bisa maksimal dalam belajar dan mengajar, agar supaya pikirannya tidak pecah. Kecuali kalau memang orang diberi kemampuan oleh Allah, ya, dia diberi kemampuan oleh Allah, dia bisa dua-duanya, tidak ada masalah. Dia bisa punya skill, misalnya mungkin punya, ya, anak buah misalnya, ya, dan itu tidak mengganggu dakwah dia, tidak mengganggu mengajarnya dia, maka silahkan, tidak ada masalah insya Allah. Ya. Baik, jadi cuma sekali kalau memang sudah digaji oleh baitul mal, maka cukupkan dengan baitul mal. Kalau memang di situ misalnya dia tidak mendapatkan gaji dari baitul mal, tetapi ada orang yang sodakoh kepada dia, seperti misalnya ada donatur yang ngasih, ya, misalnya ada donatur yang ngasih misalnya digaji per bulannya, ya, ada orang yang bersodakoh, ya, setiap harinya kepada dia, maka dia manfaatkan itu dengan baik, cukupkan dengan sodakoh saja. Kalau memang ternyata kita kerja, ya, dai ini, pengajar ini misalnya kerja keras, ya, itu justru malah menghalangi dia dari belajar dan mengajar, menghalangi dia dari dakwah, membuat pikirannya kacau, tidak bisa maksimal dalam menyampaikan agama ini kepada manusia. Cukupkan dengan sedekah saja. Dan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini bukan merupakan aib pula. Ya, ini bukan merupakan aib. Ya, yang penting tujuan utama kita ini adalah untuk menyampaikan agama ini kepada manusia agar maksimal. Ya, jangan dijadikan tujuan, ya, jangan sampai jadikan tujuan utama untuk mendapatkan santunan dari manusia. Kalau ini rendah seperti itu. Jadi tata hati, ya, tata hati agar supaya tujuan utamanya itu adalah memang beribadah, menyampaikan agama ini kepada manusia, sehingga dia korbankan untuk tidak bekerja, ya, tidak berbisnis, namun dia cukupkan dengan sedekah yang Allah karuniakan kepada dia melalui orang-orang yang dermawan, agar dia bisa maksimal, ya, dalam belajar dan mengajar serta berdakwah kepada manusia. Namun kalau seandainya jamaah sekalian, baitul mal ternyata dia tidak dapat, ya, dari baitul mal dia tidak dapat, dan juga tidak ada orang yang bersedekah kepada dia, maka hendaknya dia bersabar, ya, dan jangan dia meminta-minta. Sebaiknya dia kerja dan dia hendaknya berdakwah semampunya dia sudah. Ya, ini jangan meminta-minta, jangan ngemis di hadapan manusia, ya, tapi hendaknya tetap berdakwah kepada Allah, ya, sambil berbisnis semampunya dia, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang semacam ini membantu.
Ya, semoga Allah membantu terhadap orang-orang semacam ini. Dan insya Allah dibantu oleh Allah. Kalau memang niatnya benar-benar ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini daripada minta-minta kepada manusia. Hal ini jamaah sekalian bisa Anda lihat dalam kitab Minhajul Qasidin. Ya, itu juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, ya, di dalam kitab tersebut. Baik, kemudian jamaah sekalian, faedah yang bisa diambil dari hadis ini yaitu adalah boleh bagi seseorang untuk menjadikan orang lain sebagai kawan karib. Ya. Ini jadi kita sadari bahwasanya semua kaum muslimin itu adalah saudara. Tapi dari sekian kaum muslimin itu hendaknya juga ada orang tertentu yang memang kita jadikan sebagai teman dekat. Ya, kita jadikan sebagai teman dekat. Ya. Apalagi dia itu adalah orang yang memang soleh, dia adalah orang yang berilmu, ya, dan dia memiliki manfaat duniawi maupun ukhrawi, dan dia adalah orang yang baik. Maka ini hendaknya kita jadikan sebagai teman baik. Dan dikatakan di sini, ya, yang demikian itu oleh pensyarah disebutkan bahwasanya itu adalah merupakan akhlak yang baik. Menjadikan orang yang baik itu sebagai kawan karib. Ya, dikatakan di sini fa inna ittikhadha wahidin aw aktsar minal akhyar ka ahlil ilmi wal fadli wa ahli sidqi wal wafa'i khalilan wa sadiqan yu'tabaru minal akhlaqil hasanah. Ya, dikatakan di sini kata beliau dikarenakan menjadikan satu orang atau lebih, ya, dari orang-orang yang baik seperti ahlul ilmi, ya, orang-orang yang Allah karuniakan kepadanya ilmu, ya, Allah berikan kepada dia kemuliaan, Allah berikan kepada dia itu kejujuran, ya. Nah, ini seorang yang jujur, ya, baik, tepat janji, ya, selalu menepati janjinya, dijadikan sebagai teman dan kawan karib, maka itu tergolong akhlak yang baik. Menjadikan orang-orang semacam ini sebagai kawan karib itu adalah merupakan akhlak yang baik. Karena jemaah sekalian, kalau kita menjadikan mereka ini sebagai teman, maka tentunya kita akan ikut menjadi baik seperti mereka. Karena seperti sering kita sebutkan atau kita sampaikan hadis Nabi SAW, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas agama kawannya. Kalau bersama orang yang baik, agamanya bagus, tentunya dia akan menjadi orang yang baik. Dia akan menjadi orang yang bagus seperti kawannya tersebut. Sebagaimana ketika menjadikan orang yang buruk akhlaknya, ya, orang yang buruk agamanya sebagai teman, maka itu pun juga akan ketularan seperti dia. Ya, meskipun, ya, awalnya dia adalah orang yang baik misalnya, kemudian berteman dengan orang yang buruk, maka suatu ketika dia akan berubah menjadi orang yang seperti kawannya tersebut. Nah, ini. Makanya kalau berteman, maka cari orang-orang yang baik. Ya, kalau memang kita dikaruniakan oleh Allah teman yang baik, maka hendaknya kita manfaatkan dengan baik. Ya, kita syukuri itu, alhamdulillah, berteman dengan orang-orang yang jujur, ya, berteman dengan orang-orang yang soleh, yang kalau seandainya kita berteman dengan mereka itu, ternyata kita itu, ya, ketularan gitu, ya, termotivasi untuk melakukan ibadah, ya, termotivasi untuk memperbaiki diri dan seterusnya. Nah, ini manfaatkan teman yang baik semacam itu. Dan ini bagus, akhlak yang baik. Ya, mencari teman yang membuat iman kita itu bertambah. Ya, mencari teman yang membuat iman kita bertambah. Jangan malah mencari teman, ya, yang membuat kita justru malah lemah iman. Ya, ini. Baik, kemudian yang ketiga di antara faedah dari hadis ini yaitu adalah dalilun ala annal muslima yatajammalu bima ma'ahu minas siyab. Hadis ini merupakan dalil bahwasanya seorang muslim dia berhias dengan pakaian yang dia miliki. Wa yalbasu ma tayassara lahu kadzalika mimma yakunu satiran lil aurah.
dan memakai pakaian yang mudah bagi dia, ya, dari pakaian yang menutup aurat. Jadi jamaah sekalian, kita ini jamaah ya diperintahkan untuk memakai pakaian yang bagus, yang layak. Memakai pakaian yang layak. Kalau memang Allah berikan kepada dia itu pakaian yang necis misalnya, ya alhamdulillah. Hendaknya kita pakai. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kata Allah, adapun nikmat Rabbmu maka hendaknya kamu ceritakan. Kata para ulama, maksud di situ fahaddits, di samping maknanya adalah hendaknya kamu bersyukur atas nikmat tersebut, maka hendaknya di situ ada athar dari nikmat yang Allah berikan. Kalau memang Allah karuniakan kepadanya itu pakaian yang bagus, pakaian yang baik, pakai. Jangan nanti di situ pakai pakaian yang buruk-buruk, pakaian yang sudah tidak layak pakai. Bisa dikatakan orang semacam ini adalah orang yang kufur nikmat. Ya, dia mengesankan kepada manusia bahwasanya Allah tidak karuniakan kepada dia pakaian yang baik. Jadi hendaknya di situ adalah ada asar yang Allah berikan, kita syukuri. Kalau memang Allah berikan kepada kita kendaraan yang layak, kita pakai. Ya. Kalau memang Allah berikan kepada kita itu rumah yang bagus, alhamdulillah. Kita dikaruniakan oleh Allah mampu untuk membelinya, maka kita pakai. Jangan disia-siakan. Jangan dibuang. Ya, ini kufur nikmat namanya. Nah, jadi hendaknya kita manfaatkan dengan baik. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bentuk syukur kata para ulama. Ya. Jangan nanti di situ pakaian sudah tidak layak pakai, yang itu membuat dia rendah di hadapan manusia, masih dipakai saja. Apalagi dia itu adalah seorang pemegang ilmu, seorang yang Allah karuniakan kepada dia ilmu, maka jangan dia rendahkan ilmu itu dengan menggunakan pakaian-pakaian yang tidak layak. Karena kadang jamaah sekalian orang tidak memperhatikan ini. Allah beri dia itu ilmu. Allah karuniakan kepada dia itu ilmu agama. Tapi dia rendahkan ilmu itu dengan membuat dia itu dihinakan oleh manusia. Coba kalau seandainya ada orang, dia itu tidak punya wibawa di hadapan manusia. Pakai pakaian-pakaian yang tidak layak. Ketika dia berceramah, ketika dia berdakwah, nggak akan didengar oleh orang. Orang nggak akan peduli dengan ceramah dia. Ya, karena dia adalah orang yang memang merendahkan dirinya sendiri. Ya, dia membuat dirinya dihinakan orang. Tapi hendaknya orang itu dia pun adalah orang yang Allah karuniakan pada dia ilmu, jaga dengan baik. Allah beri dia itu pakaian yang layak, pakai. Allah beri dia itu kendaraan yang bagus, pakai. Supaya ilmunya tidak direndahkan oleh orang-orang kaya. Apalagi di zaman sekarang ini, jamaah sekalian, kita tahu bahasanya kadang seorang da'i kalau miskin gak didengar kata-katanya. Yang didengar adalah da'i yang memang berduit. Maka hendaknya ya seorang yang memiliki ilmu, yang Allah karuniakan padanya ilmu, jaga agama atau ilmu yang dia miliki itu. Jangan sampai direndahkan oleh manusia. Kalau memang zaman menuntut dia untuk kaya, ya hendaknya kaya. Zaman menuntut dia untuk berpakaian yang baik, maka hendaknya dia berpakaian yang layak, yang bagus, yang Allah karuniakan kepada dia, agar apa yang dia sampaikan itu didengar oleh umat. Kecuali jemaah sekalian, kalau memang ternyata dia punyanya sudah itu-itu saja, bagaimana lagi? Daripada dia minta-minta kepada orang, ya sudah pakai yang ada saja. Kalau memang Allah karuniakan kepada dia pakaian yang sederhana, pakai adanya memang itu, daripada minta-minta kepada orang. Ya. Allah karuniakan pada dia rumah yang sederhana, ya, kendaraan sederhana, syukuri yang ada. Ya, syukuri yang ada. Gitu. Jadi ini namanya qanaah. Ya. Jadi bukan sengaja dia itu menghinakan dirinya sendiri, tapi memang Allah karuniakan seperti itu, ya sudah disyukuri. Pakaian yang mudah yang ada, ya udah itu sudah dipakai. Gitu. Yang penting pakaian itu menutup aurat, ya. Apa gunanya pakaian bagus tapi ternyata membuka aurat, yang mengumbar aurat, malah itu adalah azab kalau semacam itu.
Baik, kemudian jemaah sekalian, hadis berikutnya yaitu adalah hadis yang ke-237. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Salam. Qala akhbarana Muhammad ibn al-Fudail ibn Ghazwan an Mughirata an Ummi Musa qalat sami'tu Aliyan salawatullahi alaihi yaqul amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Musa ibn Mas'ud ya Abdullah ibn Mas'ud an yas'uda syajaratan fayatiyahu minha bi syai'in fanadhara ashabuhu ila saqi Abdullah fadhahiku min humushati saqaihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tadhakun la rijlu Abdillahi asqalu fil mizan min Uhudin. Baik, pada hadis yang ke-237 ini berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibn Salam. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn al-Fudail ibn Ghazwan dari Mughirah dari Ummi Musa. Dia berkata, saya mendengar Ali salawatullahi alaihi. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Mas'ud agar supaya dia naik pohon, agar dia membawakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pohon tersebut, bagian dari pohon tersebut. Ini pohon arok ya, yang dibawa. Yang biasanya memang untuk siwak. Lalu para sahabatnya, ini sahabat Abdullah bin Mas'ud melihat kepada betisnya Abdullah ini. Kemudian mereka tertawa karena kurusnya, karena kecilnya kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ma tadhakun? Apa yang kalian ketawakan? La rijlu Abdillahi asqalu fil mizani min Uhud." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh kakinya Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia itu lebih berat dibandingkan atau di timbangan, ya, lebih berat di timbangan kelak dibandingkan dengan Uhud sekalipun. Jadi jemaah sekalian, dalam hadis ini Nabi kita SAW pernah beliau itu memerintahkan Abdullah bin Mas'ud agar supaya manjat pohon begitu, ya, agar supaya manjat pohon dan membawakan untuk Nabi SAW bagian dari pohon tersebut. Sebutkan bahwasanya pohon itu adalah pohon arok yang biasanya digunakan untuk bersiwak. Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Mas'ud agar supaya ngambil. Kemudian ketika dia memanjat begitu, kelihatanlah betisnya Abdullah bin Mas'ud, ya. Akhirnya ya, dilihatlah oleh para sahabat dan mereka akhirnya gak bisa nahan ketawa. Ya, para sahabat tidak mampu menahan ketawa pada saat itu karena betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kecil. Sehingga manusiawi ya, ngelihat hal-hal yang lucu begitu akhirnya ketawalah para sahabat. Ya, padahal Abdullah bin Mas'ud ini kan orang yang membunuh Abu Jahal, ya, yang menggal kepalanya Abu Jahal. Tapi betisnya ternyata kecil. Diketawailah oleh para sahabat pada saat itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur para sahabat pada saat itu. Apa yang kalian ketawakan, kata Rasulullah? Ya, sungguh ya kakinya Abdullah bin Mas'ud ini nanti pada hari kiamat, ya, ketika ditimbang maka dia lebih berat dibandingkan dengan Uhud, ya, ini bukit Uhud, gunung Uhud, ya, bukit Uhud pada saat itu. Nah ini, jadi sangat berat timbangan Abdullah bin Mas'ud itu nanti pada hari kiamat. Jadi jangan diremehkan. Gitu. Sehingga jemaah sekalian, faedah dari hadis ini di antaranya yaitu adalah hadis ini menunjukkan keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam vonis bahwasanya dia adalah orang yang memiliki timbangan yang sangat berat kelak pada hari kiamat. Karena nanti semua manusia ini amalnya, jasadnya, ya itu akan ditimbang. Bahkan dengan catatan amalnya itu akan ditimbang semuanya. Baik, dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud ini menunjukkan bahwasanya kecil besarnya badan manusia itu tidak berpengaruh nanti pada hari kiamat ketika ditimbang.
Makanya kan nanti itu ada orang yang badannya itu gemuk, besar, kemudian tatkala dia ditimbang, nah, ternyata dia tidak seberat sayapnya nyamuk sekalipun. Padahal badannya besar, tapi ketika ditimbang karena memang amalnya itu nggak ada apa-apanya, ya, tidak bernilai amalnya pada saat entah karena dihapus amalnya atau yang semisalnya, ya, gara-gara kezaliman dia kepada manusia misalnya, ternyata tatkala ditimbang itu, ya, dia tidak seberat sayapnya nyamuk. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwasanya besar kecilnya fisik manusia ketika di dunia itu nanti tidak berpengaruh ketika ditimbangan itu. Tetapi yang paling inti yaitu adalah amalnya, pahala yang dia raih, dan dia tidak menggugurkan pahala-pahala amalnya tersebut. Dia bisa bertahan, mempertahankan amal yang dia kerjakan ketika di dunia ini. Nah, ini. Sehingga di sini menunjukkan keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang divonis oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang timbangannya berat nanti pada hari kiamat. Kemudian faedah berikutnya dalam hadis ini yaitu adalah para sahabat dahulu mereka juga pergi ke ladang. Bahkan Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam juga pergi ke ladang. Buktinya tadi itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk memanjat pohon agar supaya diambilkan bagian dari pohon tersebut untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini sehingga ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah juga pergi ke ladang, ya, bersama dengan para sahabat, dan itu bukan merupakan aib, ya. Ya, jangan dibilang nanti di situ, wah, Ustadz kok ke ladang, Ustadz kok ke sawah, ya. Jangankan Ustadz, ya. Ini Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dahulu, mereka juga pergi ke ladang, dan itu bukan merupakan aib. Itu bukan merupakan kerendahan. Jangan katakan, wah, gengsi, masa ulama tapi kok di ladang, ya. Masa kok di sawah misalnya. Nah, ini bukan merupakan aib, ya. Rasulullah dahulu melakukan, juga pergi ke ladang. Dalam hadis ini jemaah sekalian menunjukkan bahwasanya manusia itu nanti pada hari kiamat akan ditimbang. Seperti yang kita jelaskan tadi itu. Manusia akan ditimbang fisiknya, catatan amalnya, dan amalnya itu sendiri. Semuanya itu nanti akan ditimbang. Ya, kalau tentang fisik, yaitu diantaranya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud ini. Rasulullah sebutkan bahwasanya kakinya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat di timbangan kelak dibandingkan dengan gunung Uhud. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya memang yang namanya fisik itu ditimbang. Demikian pula dalam hadis yang tatkala ada orang yang besar badannya, kemudian ketika ditimbang, ya, pada hari kiamat itu ternyata tidak seberat sayap nyamuk. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya fisik manusia itu nanti juga ditimbang. Kemudian juga catatan amal manusia itu pun juga akan ditimbang. Ya, catatan amal manusia. Bagaimana dalam hadis Bitaqah tentang kartu itu. Ada orang yang dia itu memiliki dosa. Catatan amal sejauh mata memandang, panjangnya itu catatan amal dia. Yang mana semuanya isinya adalah dosa. Dan jumlahnya adalah 99 catatan amal. Satu catatan amal itu panjangnya sejauh mata memandang. Semuanya adalah dosa. Kemudian ketika dia sudah tidak bisa berhujjah di hadapan Allah, dia sudah mengira dirinya itu binasa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, tidak. Sesungguhnya engkau punya satu kebaikan. Dikeluarkanlah di situ kartu yang ternyata di dalam kartu itu ada kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ya, ada kalimat tauhid di sana. Kemudian ditimbanglah dosa dia. Ya, ditimbanglah dosa dia tadi itu, catatan amal dia itu.
yang isinya adalah dosa semuanya. Dan ditimbanglah kartu tersebut, ya, yang di dalamnya ada kalimat tauhid. Kemudian disebutkan dalam hadis itu, malat bihinna la ilaha illallah. Ternyata yang menang adalah kartu, ya, yang lebih berat di situ adalah kartu yang di dalamnya ada tulisan la ilaha illallah. Itu lebih berat dibandingkan dengan dosa yang 99 catatan amal tadi itu, yang satu catatannya itu sejauh mata memandang. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya catatan amal manusia itu pun juga ditimbang. Kemudian amal manusia itu pun juga ditimbang berdasarkan hadis-hadis yang ada. Seperti misalnya dalam hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kalimatani khafifatani alal lisani saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua kalimat yang ringan di lisan, mudah diucapkan, tapi berat di timbangan dan sangat dicintai oleh Allah. Kalimat tersebut yaitu adalah subhanallahil azim subhanallah wa bihamdih. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya jemaah sekalian, amal itu juga ditimbang nanti pada hari kiamat. Sehingga yang ditimbang di situ adalah fisik manusia, catatan amal manusia, kemudian amal manusia. Dan yang menentukan itu semuanya yaitu adalah amal sebenarnya. Gak ada gunanya fisik besar, ya, ketika di dunia gendut-gendutin badannya misalnya, ya, digemuk-gemukkan, supaya nanti berat timbangannya di hari kiamat misalnya, yaumul mizan. Maka kita katakan gak ada gunanya. Sampai amalnya itulah yang memang bisa memberatkan timbangan dia nanti pada hari kiamat. Kemudian jemaah sekalian, dalam hadis ini juga terdapat mukjizat, ya, mukjizat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah karuniakan kepadanya, yaitu adalah mengetahui bahwasanya Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang timbangannya berat nanti pada hari kiamat. Ini adalah wahyu dari Allah. Ya, Rasulullah tidak ngarang tentunya. Karena Allah berfirman dalam surah An-Najm, ya, ayat 3-4, kata Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad itu bicara dari hawa nafsunya, hanyalah yang dia bicarakan itu adalah wahyu yang Allah berikan kepadanya. Ya, jadi ini adalah wahyu dari Allah. Dan ini adalah keutamaan bagi Abdullah bin Mas'ud, ya, yang mendapatkan vonis semacam itu dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini beliau adalah orang yang nanti timbangannya berat pada hari kiamat. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karenanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengingkari para sahabat yang menertawakan Abdullah bin Mas'ud, karena itu bisa membuat malu Abdullah bin Mas'ud, ya. Nah, ini sehingga diingkarilah oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala. Baik, kurang lebih itu jemaah sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.